Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahji. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jemaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa mengisi waktu yang sangat utama ini dengan amalan yang paling utama, yaitu majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala. At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Ini judul aslinya. At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Tentang kematian dan tentang keadaan akhirat. Kita sampai di bab yang ke-13. Bab yang ke-13, kalau dalam kitab ini, cetakan ini halaman 68. Bab ini adalah bab tentang utusan malaikat maut sebelum datangnya kematian. Utusan malaikat maut sebelum datangnya kematian. Dalam satu khabar ini bisa bermakna riwayat dari Nabi, bisa bermakna riwayat dari sahabat, atau bisa bermakna riwayat secara umum. Dalam khabar bahwa sebagian para nabi alaihimussalam berkata kepada malaikat maut alaihissalam, apakah engkau mempunyai utusan yang kau utus darimu sebelum datangnya kematian agar manusia waspada terhadapmu? Artinya, apakah ada penanda, ada isyarat sebelum kamu mencabut nyawa seseorang? Malaikat maut berkata, iya, demi Allah aku memiliki banyak utusan. Utusan bisa bermakna tanda. Yang pertama sakit, kemudian tua, kekhawatiran, sakit. Tapi sakit ini enggak harus tua, yang muda juga. Jadi kalau sakit itu sebenarnya enggak apa-apa, ingat mati. Tapi usahakan jangan tambah drop. Ada keluarga itu kena cuci darah itu, ginjal. Kok kelihatannya drop ya? Kadang termenung sendiri.
Suatu ketika ngobrol dengan saya, takut mati saya. Karena biasanya 2 tahunan itu sudah mati orang begini nih. Dia mungkin lihat yang lain, tetangganya biasanya kalau cuci darah itu 2 tahun, itu biasanya sudah wis. Tapi kan kita nggak boleh gini. Iya Pak, memang begitu, memang ya rata-rata ya nggak boleh. Enggak, insya Allah panjenengan tetap banyak kok 1-2 kasus melewati sampai sekarang orangnya ada itu sudah berapa puluhan tahun mungkin konsisten. Yang penting ada aturannya mungkin diikut. Tidak perlu tertekan. Nah ini orang seperti ini tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena dari situ nanti setiap hari mengisi waktunya dengan kebingungan. Nah ini orang seperti ini diupayakan harus diangkat dari keadaannya ini. Harusnya ingat mati itu bukan ingat dengan kebingungan. Iya ya Allah, saya mungkin tidak akan lama, maka waktu ini harus saya upayakan untuk menenangkan hati. Karena sebaik-baik bekal kita menghadapi kematian, ketenangan hati. Itu sebaik-baik kita menghadapi kematian itu, hati harus semakin tenang. Yang menjadikan hati tidak tenang apa? Dunia. Makanya kata Ibnu Umar, dari riwayat Nabi SAW, hadis sahih, ma haqqu mri'in muslimin, tidak hak orang muslim itu, hanya tidak dianjurkan orang muslim itu, lahu syai'un yuridu ayyusiya bihi, dalam satu riwayat lahu syai'un yusi fihi. Riwayat ini menunjukkan bahwa kalau ada orang muslim punya sesuatu akan diwasiatkan. Dalam riwayat yang kedua, orang muslim punya sesuatu diwasiatkan, beda, akan dan diwasiatkan beda. Kalau akan diwasiatkan, dia sudah mikir, saya punya ini, punya ini, punya ini, saya punya anak ini, punya anak ini. Itu kan sudah akan diwasiatkan. Kalau sesuatu bisa diwasiatkan, berarti ada sesuatu yang akan dia tinggalkan. Yabitu lailataini, dia bermalam 2 malam, illa wasiyatuhu maktubatun indahu, tidak diperkenankan kecuali wasiatnya sudah ditulis di sisinya. Artinya dia itu upayakan sudah selesai, walaupun mungkin masih ada di dunia ini. Artinya orang yang akan mati itu bisa tenang ketika dia sudah menata, bukan dalam keadaan masih bingung. Ditata, saya punya apa, saya punya tanggungan apa, saya punya apa, itu sudah paham, gini jelas. Jadi antara dirinya dengan dunia jelas. Ya, kita kan enggak semuanya, mungkin ada urusan yang masih ngambang, ada yang harus diselesaikan. Ini sudah selesai dan ini sudah aman. Ini harus jelas. Dijelaskan begitu, diperjelas. Supaya apa? Supaya tenang, itu aja. Makanya misalkan dalam bab hutang itu kan ditulis. Ya mungkin dia nggak bisa menyelesaikan, siapa tahu setelahnya kalau dia andaikan dipundut lebih awal dia bisa menyelesaikan. Yang penting sudah ada ini. Itu salah satu upaya kita tenang di akhir kehidupan ini. Kemudian berubahnya pendengaran dan penglihatan. Pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang. Ini tidak perlu disesali. Ya, memang seperti itu. Saya pribadi penglihatan. Dulu nggak pakai kacamata, sekarang harus pakai.
Ya Allah, sudah tua ini, kayaknya sudah mulai mikir-mikir. Jika seseorang tidak teringatkan dengan itu dan tidak pula bertaubat, maka aku mencabut nyawanya dengan seruan. Jadi malaikat maut itu ketika mencabut nyawa orang yang tidak mengambil pelajaran dari semua ini, bukankah telah aku utus kepadamu utusan demi utusan dariku serta peringatan demi peringatan. Aku adalah utusan yang tidak ada utusan setelahku. Saya terakhir, gak bisa lagi. Sudah ada uban, sudah sering sakit-sakitan, sudah berubah pendengaran dan penglihatan. Kenapa masih belum sadar? Aku adalah pemberi peringatan yang tidak akan ada pemberi peringatan setelahku. Maka tidak ada hari di mana matahari terbit dan tenggelam, melainkan malaikat maut akan berseru, wahai manusia yang telah berumur 40 tahunan, sekaranglah waktunya untuk berbekal. Ini di usia normal ya, di usia normal. Tapi bukan harus nunggu 40 tahun kan. Tapi ini rata-rata, kecuali yang dua ini mungkin belum nyampe 40 tahun. Insya Allah rata-rata gak ada yang di bawah 40 tahun. Dari kelihatannya itu sudah ketemu. Kecuali yang dua ini jadi 70. Ya. Wahai manusia yang telah berumur 40 tahunan, sekaranglah waktunya untuk berbekal. Pikiran kalian masih jernih, anggota tubuh kalian masih sehat dan kuat. Ini yang 40 tahun. Karena 40 tahun itu disebutkan dalam Al-Quran. 40 tahun itu disebutkan dalam Al-Quran. Di sini ada. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia berdoa, ini doanya nih kalau sudah 40 tahun. Ya Tuhanku, beri aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat. Kalau sudah 40 tahun itu banyak bersyukur. Banyak nikmat, usia, kesuksesan, keselamatan, keamanan. Sampai sekarang aman saja. Yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku. Jangan lupa ingat orang tua. Kalau orang tuanya meninggal, ingat orang tua dalam arti jangan sampai kita tidak mendoakan mereka karena kita mungkin lebih dekat dengan mereka. Orang di atas 40 tahun itu sebenarnya sudah dekat dengan generasinya. Generasinya dia. Mungkin ada yang sudah berangkat duluan, mungkin. Jadi jangan lihat ke bawah. Ya enggak apa-apa sebagai pelajaran. Umur 40 tahun itu gen Z ya. Panjenengan ini gen Z apa gen apa ini? Itu jangan melihat gen Z ke bawah. Melihat orang-orang yang generasinya di atasnya, yang mungkin sudah ya ada di alam sana. Makanya orang yang bijak itu melihat temannya, ya Allah, mana dulu teman saya sudah meninggal, ini meninggal. Ini generasinya dia itu sudah banyak meninggal. Nah dengan demikian dia tidak akan khawatir dengan apa yang akan ditinggalkan. Ya mereka generasi selanjutnya, generasi saya sudah banyak yang meninggalkan dunia ini. Itu akan menjadikan kita lebih tenang. Wahai manusia yang berumur 50 tahunan, telah dekat waktu untuk memanen dan menuai. 50 tahun. Dan wahai manusia yang telah berumur 60 tahun, kalian telah lupa dengan hukuman dan lalai dari balas menjawab. Maknanya ini dari artinya tidak memperhatikan. Maka tidak ada penolong bagi kalian. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umur? Ini orang yang umurnya panjang. Umur panjang itu dimulai 40. Sebenarnya orang kalau usianya sudah melewati 40 itu sudah diberi umur panjang. Enggak harus yang 100, yang apa. Enggak, karena umur panjang ini hakikatnya identik dengan kekemampuan.
Kalau umur 100 nggak mampu apa-apa. Ada satu hadis, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang paling baik, yang panjang usianya, semakin baik amal perbuatannya. Berarti kan dia masih bisa melakukan sesuatu. Masih bisa melakukan, semakin tua semakin insyaf, semakin baik, semakin dekat dengan Tuhannya. Artinya ini diawali dari umur 40. Semakin baik dia. Makanya ada yang mengatakan, bukan hadis tapi ya, ini sering disampaikan sebagai nasihat supaya kita perhatian. Orang kalau 40 itu enggak berubah, sulit berubah. Tapi saya, ya kalau Allah berkehendak berubah, mau umur berapa berubah. Tapi ini kan pesan orang tua begitu. Ya, kalau ditanya memang ada dasarnya, ya enggak ada. Enggak ada terikat harus 40, enggak. Mau usia 70, kalau Allah ingin berubah ya berubah. Hanya saya sering mendengar pesan itu. Kamu kalau sudah 40 enggak bisa berubah. Ya wis. Maksudnya berubah di mana? Di dunia, di akhirat. Ya wis itu. Ada yang mengatakan kalau sudah 43 duniamu enggak berubah, ya itu sudah kamu. Wah, kejar akhirat. Tapi ini kan bukan ukuran. Kalau bagi saya itu bukan ukuran. Hanya memang di Quran ada umur 40 itu disebut. Berarti kalau disebut Al-Quran bukan angka yang biasa. Al-Quran itu menyebut beberapa angka. Salah satunya 40 itu. Hatta idza balagha arba'ina sanatan, ini umur. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir, ini bagi orang yang berumur panjang di atas 40 khususnya. Tidaklah mereka berpikir, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir. Artinya orang di umur usia 40 itu pikirannya normal, harusnya normal. Harusnya normal gitu. Artinya sudah paham sebagai manusia bahwa saya akan tua, saya akan selesai, saya akan meninggalkan segala. Harus berpikir itu. Dan itu memang saya rasakan. Saya di usia sebelum 40 itu jarang ingat mati itu. Jarang ingat mati itu, dikalahkan semangat ya. Kok tiba-tiba beberapa tahun yang lalu itu sudah mulai, sampai saya bilang ke istri saya nggak pernah ngomong begitu. Kalau saya mati ini, kamu juga harus siap. Sedih dia. Artinya manusia ini, padahal saya sendiri nggak pernah ingat begitu. Berarti memang manusia kalau sudah di atas 40 itu biasanya dihadirkan bahwa dia akan mati. Dan itu kebaikan loh ya. Itu tanda kebaikan itu. Bukan berarti kita kemudian tanpa tidak semangat, tidak. Itu tanda kebaikan bahwa kita diingatkan, hati-hati dengan apa yang akan kamu lakukan karena kamu tidak lagi seperti dulu. Makanya Nabi pernah menggambar secara umum, gambarnya itu ada garis tembus lah gitu. Garis tembus ini kata Nabi angan-angan. Kemudian ada garis pembatas yang ditembus, yang dilewati garis panjang tadi itu ajal. Kemudian ada titik-titik kecil, titik di bawah ajal ini antara ajal dan lahir ini. Kemudian ada titik besar. Yang ini manusia, yang titik ini masalahnya di dunia. Dia mungkin selamat dari masalah keluarga, enggak akan selamat dari masalah finansial. Mungkin dia selamat dari masalah finansial, mungkin enggak selamat dari penyakit. Mungkin dia selamat dari penyakit, tapi enggak selamat dari anak-anaknya. Mungkin dia enggak bisa, itu sudah. Jadi ada titik-titik banyak. Dikatakan titik-titik banyak ini adalah berbagai macam ujian yang ada dalam hidup. Intinya angan-angannya ini lebih panjang dari ajalnya. Artinya apa? Banyak orang mati itu angan-angannya belum sampai dia dapatkan. Banyak. Ingin buku sana ternyata sudah mati.
Abu Farid Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menyebutkannya di dalam Raudhatul Mushtaq wa Tariq ilal Malikil Khallaq, kitab beliau Raudhatul Mushtaq. Dari judulnya ini apa artinya ini? Raudhatul Mushtaq, kebun-kebun kerinduan dan jalan menuju sang penguasa, sang pencipta. Jadi dalam judul ini seakan-akan beliau mengatakan, di masa tuamu upayakan kamu rindu kepada penciptamu. Kan begitu, rindu kepada penciptamu. Ingin tetap cepat bertemu penciptamu. Nah, ini tapi sulit, Pak. Ya, bisa tapi sulit. Nabi itu dipilih 2 pilihan. Jibril datang, Muhammad kamu diberi 2 pilihan. Mau kembali kepada penciptamu, atau kamu akan diberi kenabian dan kerajaan. Tapi kamu terus ada. Enggak. Sudah selesai kenabian, wahyu sudah saya sampaikan, saya lebih memilih kepada sang pencipta. Ini memang derajat. Kalau kita insya Allah kalau masih dipilih, masih ingin di dunia dulu ya, karena khawatir. Tapi orang-orang soleh itu ada kerinduan. Ya jelaslah kalau ada orang yang rindu kepada sesuatu, ingin cepat bertemu. Dan pertemuan itu harus dengan kematian, sehingga dia tidak lagi takut terhadap kematian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in, Allah beruzur. Beruzur itu tidak ada alasan bagi Allah kepada orang akhara ajalahu, yang ia panjangkan umurnya hatta balagha sittina sana, sampai mencapai 60 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Ar-Raqaq, kitab Ar-Raqaq. Hanya Allah tidak lagi mau menerima alasan. 40 tahun masih belum taubat, 40 tahun masih belum berubah. 60 tahun, bukan 40 tahun. 60 tahun masih saja terlena, tidak ada udzur. Kemana selama ini? Apa yang dipikirkan selama ini? Anggaplah kalau memang pikiran normal itu di umur 40 tahun, selama 20 tahun ini, apa yang dia pikirkan itu apa? Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Jadi artinya a'dzara fil amri, beruzur dalam sebuah perkara, yaitu menyampaikan dalam hal tersebut. Artinya ada ya sesuatu yang uzur itu biasanya makfu, kalau bahasa fikihnya itu. Ma'dzur atau makfu. Kalau sudah 60 enggak ada. Masih usia 40 melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di usia itu. Ini sudah tidak ada uzur lagi. Sudah nemen, makanya dalam fikih itu ada namanya zina muhson. Pernah dengar zina muhson? Zina muhson itu orang sudah punya anak, ini masih melakukan zina. Kurang apa orang ada kok masih melakukan, padahal dia sudah punya istri. Allah berfirman, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, ini surat Fatir ini. Ja'akumun nadir. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi pengingat itu adalah Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini juga ada ada Al-Quran ayat 15 Al-Isra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa mereka sebelum kami mengutus seorang Rasul. Rasul itu bukan harus Nabi kita Muhammad SAW. Bisa bermakna Al-Quran. Artinya Al-Quran ini maknanya apa? Sudah ada agama, nggak ada alasan. Sudah ada agama yang mengatakan ini benar, ini salah. Kenapa masih ikut yang salah? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ikrimah, Sufyan, Waqi' Al-Husain, Ibnu Al-Fadl, ini perawinya semua, mereka berkata itu adalah ketuaan.
Jadi peringatan itu bisa bermakna ketuaan atau masa tua. Sudah diberi usia panjang, kenapa belum mau ingat? Karena ia datang pada usia rontoknya gigi, itu merupakan tanda selesainya usia anak-anak yang merupakan masa bermain dan senda gurau. Ini ada ini apa namanya? Ada bait-bait yang disampaikan, dibaca sendiri nanti. Ini kalau di aslinya bait-bait kayak syair itu. Aku melihat uban sebagai pemberi peringatan akan semakin dekatnya kematian, dan cukuplah uban sebagai pemberi peringatan. Ini semuanya berkaitan dengan bait-bait syair yang mana di dalamnya ada peringatan-peringatan. Dalam perkataan yang lain ia bersyair, 63 tahun telah engkau habiskan, lalu apalagi yang engkau harapkan dan engkau tunggu-tunggu. Uban pemberi peringatan juga telah datang kepadamu. Intinya dari apa yang kita rasakan seiring dengan bertambahnya usia, itu adalah peringatan. Harusnya semakin melembutkan hati. Nah, kalau ada masalah belum selesai, mohon kepada Allah, selesaikan dulu, jangan nambah masalah lagi. Ya Allah, hamba masih belum selesai ini, mudah-mudahan selesai. Karena biasanya orang itu ruwet karena masalah yang belum terselesaikan. Dalam perkataan Al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Dhamnain rahimahullah ta'ala, setiap saat kematian menebarkan ketakutan, sedangkan kita masih tetap lalai. Kematian menebarkan ketakutan. Saya sering menyampaikan, tidak ada ketakutan yang melebihi ketakutan ketika seseorang berada dalam sakratul maut. Tidak ada. Tidak ada. Kekhawatiran, kegundaan, kesusahan di dunia ini tidak ada melebihi ketika kita berada di sakratul maut. Yang kedua, ketika Dajjal ada di tengah-tengah kita. Dajjal kan mungkin enggak menangi, tapi kalau sakratul maut mesti menangi gitu. Kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu artinya merasa, mesti mati. Mesti merasa sakit orang mati itu. Sakitnya kematian itu mesti merasakan, mau mati cepat atau mau mati pelan-pelan. Jadi kematian itu menakutkan, bukan sesuatu yang menyenangkan. Hanya ketika orang punya iman ingat mati, biasanya melembutkan hati. Itu aja. Orang beriman itu ketika ingat mati bisa melembutkan hatinya. Maka bab kematian itu oleh Imam Bukhari diletakkan dalam bab rokok. Bab rokok itu artinya bab tentang melembutkan hati. Caranya seperti apa? Ada Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya itu. Dalam sahihnya itu. Nah, kita juga harus introspeksi. Kita kalau ingat mati ini tambah ruwet sumpek atau tambah lembut hati kita? Kalau tambah ruwet sumpek berarti ada masalah. Orang itu harusnya kalau ingat mati itu hatinya lembut. Allah, la ilaha illallah. Begitu, lembut hati. Nah, lembut dalam makna bisa menerima nasihat. Jadi kelembutan hati dalam makna agama ini bisa menerima nasihat. Itu namanya kelembutan hati, karena dalam perspektif agama, hati itu ada yang keras, ada yang lembut. Kalau yang lembut itu menerima agama, nasihat itu menerima. Ada hal-hal yang di dalamnya ada pelajaran-pelajaran, dia bisa menangkap. Itu hatinya lembut berarti. Orang keras hati itu enggak bisa. Diriwayatkan bahwa malaikat maut menemui Nabi Daud alaihi salam, lalu ia berkata kepadanya, nabi-nabi itu biasa ditemui malaikat maut. Siapa kamu? Kata Nabi Daud. Malaikat maut menjawab, yang tidak takut kepada raja dan benteng-benteng tidak dapat menghalanginya, dan yang tidak menerima suap.
bisa. Kamu mati, Pak. Saya nyuap, Pak, bisa nggak? Setahun lagi tak mau bayar sekian. Nggak ada. Ini nggak tahu kok bisa dimaknai begini, gimana ini? Saya nggak tahu aslinya ya. Ibarat aslinya karena saya juga baca terjemahan ini. Yang tidak menerima suap. Kalau sudah waktunya, wis. Sekarang mau disuap berapa nggak mau saya. Nabi Daud berkata, jika seperti itu engkau berarti malaikat maut. Ya. Jadi saya ini tidak takut pada raja, tidak ada benteng yang menghalangi, dan tidak bisa menerima suap. Kalau sudah datang ini wis. Berarti kamu malaikat maut. Iya. Nabi Daud berkata, engkau mendatangiku sedangkan aku belum siap. Ini Nabi itu begitu. Jadi kalau kita kan belum siap terus. Ini kamu datang ke saya, sekarang saya belum siap menghadapi kematian. Iya, wahai Daud, di mana si fulan, orang yang dekat denganmu? Di mana si fulan yang menjadi tanggamu? Ia telah mati. Malaikat maut berkata, kenapa engkau tidak mengambil ibroh, pelajaran dari mereka, agar engkau melakukan persiapan? Maka boleh kita mengingat teman-teman kita yang meninggal itu, khususnya yang usianya 60-an, 70-an. Gak apa-apa, tapi untuk melembutkan hati. Banyak generasi saya itu sudah meninggal. Ya Allah, berarti saya juga akan mungkin tidak lama lagi akan meninggal. Kenapa engkau tidak mengambil ibrah pelajaran dari mereka yang telah engkau melakukan persiapan? Kalau dalam keseharian itu ukuran kita orang Islam ini kan Ramadan ya, Ramadan kan biasanya ya. Artinya orang Islam di bulan Ramadan itu biasanya banyak melakukan kebersamaan antar keluarga atau dengan teman, biasanya di tarawih. Itu kadang-kadang kita ya Ramadan yang lalu masih melihat fulan bersama kita. Mungkin Ramadan depan sudah enggak ada. Nah, kita juga belum tahu apakah Ramadan depan ini masih bisa bareng mereka beribadah bersama. Itu menjadi satu kenangan yang indah sebenarnya. Kadang-kadang kita kan takut capek mau tarawih capek. Sebenarnya itu kenangan indah ketika kita nggak bisa kemana-mana. Ketika kita tidak bisa kemana-mana, ngapunten. Misalnya kalau dalam kesan kita itu stroke, itu tidak akan pernah disesali, malah itu disyukuri. Itu alhamdulillah ya Allah, dulu saya insya Allah alhamdulillah konsisten. Subuh sebelum subuh sudah bangun berangkat ke masjid, alhamdulillah. Kadang-kadang kita akan kalah dengan rasa malas, padahal itu adalah satu yang sangat indah. Bukan hanya di akhirat, di dunia. Kalau misalnya ada orang stroke nggak bisa kemana-mana, dia hanya bisa ingat dulu pernah ke sini, pernah ke sana, pernah ke situ, dan yang paling disyukuri ketika dia pernah melangkahkan kakinya ke tempat yang baik. Kalau dia orang baik, apalagi di akhirat. Jadi tidak ada alasan. Nabi Daud tadi beralasan, saya belum siap. Belum siap apa? Kata malaikat maut, apakah kamu tidak melihat orang-orang sebayangmu sudah meninggal? Peringatan-peringatan yang lain, ubanmu dan yang lain itu harusnya kamu sudah siap. Dikatakan an-nadir adalah kematian keluarga, kerabat, sahabat. Wa ja'akumun nadir. Tadi dalam ayat keluarga kita banyak yang meninggal kan? Kerabat kita, sahabat kita, saudara kita, sebagian sudah enggak ada. Saya di COVID itu termasuk, saya punya jemaah malam Kamisan itu ngaji kitab begini. Itu 9 kurang itu. Jemaah tetap 9. Ya, termasuk ibu saya. Artinya orang-orang yang sering saya lihat itu saya hitung 9 orang. Ya Allah. Dalam waktu mungkin nggak nyampe 2 bulan atau habis meninggal semua, cepat. Termasuk ketika itu ibu saya juga meninggal bersama mereka. Subhanallah. Jadi kita ini mungkin ya sewaktu-waktu harus siap. Andaikan kita harus dipanggil mendadak begitu. Hal ini merupakan satu peringatan orang bisa menemui ajalnya
kapan saja. Kapan saja. Seorang berkata, aku melihatmu membawa mereka tetapi tidak pernah engkau kembalikan. Seakan-akan aku telah engkau bawa tapi tidak pernah engkau kembalikan kepada malaikatmu. Ada yang berpendapat kesempurnaan akal ketika dapat mengetahui hakikat sesuatu perkara dengannya, membedakan antara kebaikan dan keburukan. Ini akal yang baik. Akal yang baik itu tahu hakikat sesuatu. Makna hakikat sesuatu itu sesuatu yang pasti. Dan di antara sesuatu yang pasti itu kematian. Harusnya ini diperhatikan karena pasti. Karena ada sesuatu yang enggak pasti ya. Dalam bahasa hadis itu ada al-ghammu wal hammu. Pernah dengar ya? Jadi ada seorang itu ditimpa kesedihan, al-ham wal gham. Sama kalau di bahasa Indonesia artinya kesedihan. Tapi al-hammu ini kesedihan di masa yang akan datang, belum terjadi sudah sedih duluan. Namanya ham itu. Kalau gham ini kesedihan yang sedang dialami. Ada sesuatu tek. Ya. Waduh, banyak kempes Ustaz. Sedih saya. SMP. Iya, aduh, mana ini? Ini jam berapa harus ngisi pengajian lagi? Ini kan sedih, ini namanya gham ini. Kata Nabi tidak ada kesedihan baik karena waktunya akan datang ataupun saat ini dia bersabar kecuali Allah akan merontokkan dosa-dosanya sebagaimana daun yang berguguran. Begitu. Gham itu sesuatu yang terjadi saat ini. Sedih. Ham itu, al-hammu itu sesuatu yang disedihkan tapi belum terjadi. Ini harusnya tidak disedihkan. Dan itu mesti ada pada seorang beriman, mesti nggak bisa dia mikir, ya Allah, kalau nanti begini gimana? Aduh, iya, saya khawatir besok tuh begini. Itu namanya hamnya. Nah, kalau dalam kebaikan itu akan menjadi sebab dihapuskan dosa. Apa? Boleh ham boleh tapi dalam kebaikan. Misalnya begini. Ya Allah, saya itu kan harus itu. Gimana solusinya gimana ini? Nah, jadi ada kebaikan ingin dia peroleh tapi dia susah bingung. Itu namanya ham. Nah, ini kalau hamnya disebabkan oleh kebaikan, dia dapat pahala. Makanya al-hammu wal ghammu ini yang terus ada pada diri kita. Ini sudah menjadi sunatullah, ada pada setiap manusia. Jangan sampai ini diarahkan kepada hal-hal yang tidak baik atau disebabkan hal-hal yang tidak baik. Karena dia akan susah sepanjang hidup. Dan akalnya tidak akan sempurna. Dan membedakan antara kebaikan dan keburukan itu fungsi utama dari akal yang membedakan manusia dengan hewan, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk dalam pandangan agama ya. Maka orang yang mempunyai akal akan meramal untuk akhiratnya, akan berpikir untuk akhiratnya dan mencari apa yang ada di sisi Rabb-nya. Maka itulah pemberi peringatan, dan pemberi peringatan bermakna memberi peringatan. Ya. Ini disesuaikan dengan terjemahannya, begitu. Bahasanya amburadul. Sedangkan indar atau i'dar sangat dekat maknanya satu dengan yang lain, dan peringatan terbesar bagi keturunan Adam adalah diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul ini ada dalam ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai ada utusan. Kalau di zaman Nabi ada nabi. Kalau sekarang enggak mungkin ada nabi. Berarti ada orang yang menyampaikan ajaran nabi. Ulama, ya kita ngaji begini. Menantikan kematian dan pertemuan dengan Allah, di dalam hal itu terdapat penegakan hujjah dan peringatan yang berturut-turut. Yang pertama nabi. Jadi di antara peringatan yang ada itu ada nabi, yang mana sekarang kita melihat nabi itu dari ajarannya. Yang kedua, masa tua, uban. Saya ada uban 1, 2. Masa tua, tumbuh uban. Hal ini menjadi saat telah genap umur 40 tahun.
Allah alam, ada penyakitan juga, uban itu gak harus 40 tahun. Tapi secara umum orang itu muncul ubannya 40 tahun. Secara umum kalau normal ya. Saya punya teman itu usianya 25 sudah full uban. 2 orang, satunya kerabat saya. Satunya pengusaha, satunya mana? Ada jemaahnya nih, Ustaz Imamul Arifin itu. Ada Pak siapa itu kadang hadir di sini. Orang ma'ruf. Dosen di Ustaz kenal Ustaz Imam? Iya, yang uban itu kata saya. Iya itu, sekelas dengan saya. Sekamar sekelas. Yang uban, memang dari uban. Jadi bukan karena mikir, memang usia 20 dia sudah mulai ubanan. Banyak, umurnya 20. Nah, yang dimaksud uban di sini, uban disebabkan ketuaan yang biasanya muncul di usia 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab.